Hai, bye. Ketemu lagi di YouTube Warintil Tim Barbar. Hadir jajanan Warintil. Aku denda. Ini isinya keju. Oh my god, mau diblok ikut. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Warintil Tim Barbar. Nah, jadi hari ini kita bakal buat kue lagi, tapi kali ini kuenya berbeda. Dan ini tuh kue yang gak pernah aku buat sama sekali. Dan ini aku juga lihat resepnya dari TikTok. Nah, jadi ini tuh kue apa ya? Nah, jadi hari ini kita mau buat kue, apa namanya ya? Kue apa namanya ya? Kue tawar, roti tawar, bukan kue, roti tawar. Nah, kalian tahu nggak roti tawar yang kayak segede-gede gaban gini? Nah, terus nanti dipotong-potong. Nah, dalamnya itu ada choco chipsnya, ada kismisnya, terus ada macam-macamnya. Kayak sejenis rodok atau apa gitu. Aku nggak tahu namanya. Cuman yang ini tuh memang aku juga suka. Salah satu jenis kue ini, dia itu roti tawar. Nah, itu dipotong-potong, tapi nggak perlu pakai selai karena isiannya juga dia udah ada coklat, udah ada choco chip dan sebagainya lah itu ya. Aku hari ini udah bersemangat kali karena memang kayak udah lama aku pengen buat ini, cuman aku takut gagal. Tapi nggak ada yang tahu gagal kalau nggak kita coba dulu. Siapa tahu berhasil dan siapa tahu enak. Jadi bisa dipakai untuk sarapan pagi sambil minum kopi. Nah, cara dan langkah-langkahnya gimana? Ini dia udah ada bahan-bahannya semua. Nah, oke. Yang pertama itu di sini ada tepung protein tinggi. Nah, aku pakainya yang Cakra, yang merek Cakra. Dari sini juga ada choco chips. Nah, choco chips ini aku lupa mereknya apa, cuman ini dia yang dark coklat yang kayak gini. Nah, ini rasanya pahit manis gitu. Nah, kemudian di sini juga ada gula. Di sini ada susu bubuk atau bubuk coklat bubuk, kok susu bubuk, coklat bubuk. Nah, ini coklat bubuknya itu aku pakai yang mereknya itu yang Van Houten kalau nggak salah. Nah, di sini ada ragi. Astagfirullah. Di sini ada ragi. Nah, ragi ini aku kasih tutup atasnya karena ragi ini agak sedikit sensitif. Kalau terbuka terlalu lama di udara, aku takut nanti raginya bermasalah. Nah, kemudian di sini juga ada susu bubuk. Di sini udah ada butter Wisman, 1 butir telur, dan juga udah ada garam. Nah, untuk komposisi lengkapnya nanti aku tulisin di caption untuk berapa gram-gramnya. Dan ada juga air sekitar 140 ml ya. Nah, itu airnya harus dingin. Nah, untuk cara buatnya langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini udah ada oven. Di sini udah ada mixer. Ini langsung aja kita masukin bahan-bahan utamanya yaitu si tepung, ragi, susu bubuk, coklat bubuk, gula, butir telur, garam. Kalau semua bahan yang udah aku masukin tadi udah selesai dimasukin, langsung aja kita mixer ya. Oke, ini kita tutup. Sambil mixer bisa langsung aja kita tunggu aja sampai nanti dia adonannya itu merata ya. Setengah rata baru nanti kita masukin butter. Jadi ini adonannya udah bisa kita kasih butter ya. Kita turunkan dulu ini. Ya, memang adonannya dia lengket karena belum dikasih butterina. Oke, langsung aja kita kasih butternya ya. Bismillah ya, semoga jadi. Kita tutup lagi.
kita spin lagi. Nah, ini udah kalis, jadi harus kita buka. Ya, ini aku udah cuci tangan, jadi aku biar tahu itu kalis enggak tuh aku mau sentuh pakai tanganku langsung, dia udah enggak terlalu lengket. Ya, ini sayang kita udah ada ini. Kita keluarkan. Selanjutnya ini kita langsung kasih aja toppingnya, ini kita masukin ke dalam. Oke. Oke, kalau udah tercampur, kita pindah ke alas kerja ya. Sudah terlalu lengket, tapi masih sedikit lengket sih. Nah, kalau udah kayak gini, kita bulet-buletin dulu. Nah, ini kita harus resting dulu dia selama 15 menit. Kita diamkan dulu. Nah, tadi aku nggak sempat rekam dan ternyata tadi ini udah sekitar 15 menit aja dia udah ngembang banget, ngembang kali. Jadi aku putusin untuk stop dulu restingnya. Nah, ini mau aku langsung bagi aja jadi 3 bagian. Nah, terus nanti kita istirahatin lagi 15 menit ya guys. Nah, oke, ini udah aku bagi jadi 3 bagian. Ya, ini aku udah bagi jadi 3 bagian dan ini mau kita istirahatin lagi. Kayaknya 10 menit aja cukup sih ini. Nah, ini udah kita bagi jadi 3 bagian dan sekarang mau kita istirahatin lagi kurang lebih ini di 10 menit aja kan. Kayaknya raginya ini aktif banget, nggak tahu karena mungkin suhu ruangnya panas ya. Jadi dia lumayan aktif ya bunda-bunda ya. Nanti ini setelah kita istirahatin kita bakal kempesin lagi, baru kita rounding, baru kita gulung ya. Nah, jadi ini bentukannya setelah kita diamin 15 menit. Ini udah mengembang dan step selanjutnya ini mau kita kempesin, kita gulung, kita cocang, kita masukkan ke dalam loyang, kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi 1 jam. Ini kita kempesin. Kita kempesin ini maksudnya kita mau keluarin udara yang terperangkap di dalam. Jadi supaya nanti rotinya itu nggak kopong-kopong kali gitu ya. Nggak ada udara di dalam. Kalian lihat itu kan? Nah, ini aku ngomong udah nggak netes-netes ya. Oke, kalau udah ini kita gulung untuk ngilangin udara yang terperangkap di dalamnya. Ya. Kita urut ya. Kita pastiin ukurannya sama dulu. Oke. Udah sama. Lalu ini mari mendekat ke sini. Sorry guys. Oke, ini ujungnya kita satuin. Oke, lihat ke sini, ini kita cocang. Ya. Oke. Kalau udah kayak gini, kita udah bisa masukin ke dalam loyang. Nanti kita tunggu lagi selama 1 jam. Oke? Di sini aku udah siapin loyang yang udah aku isi sama margarin. Nah, kalau udah kita langsung masukin aja ke dalamnya.
dihentak-hentak. Kalau udah, ini kita resting, kita diamin selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, ini udah kita tunggu selama 35 menit. Ya, jadi aku kayaknya nggak bisa ikutin resep dari TikTok itu sampai 45 menit ataupun 1 jam, karena aku merasa kayaknya 30 menit aja ini udah naik ke atas loh. Ya, nih kalian lihat nih. Ya, nah aku itu salahnya tadi itu nggak aku tekan-tekan, harusnya tadi aku tekan-tekan supaya yang di sini itu dia nggak terlalu tinggi. Jadinya ini di sini agak lebih tinggi, di sini kurang tinggi. Tapi it's okay lah ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke oven, api 170 derajat, api atas bawah, kita masak selama kurang lebih 20 menit. Nah, jadi ini langsung aja kita masukin ke dalam oven. Nah, suhu 170, waktu memasaknya 25 sampai 35 menit ya. Jadi ini kita masukin aja langsung ke dalam oven. Nah, udah matang, kita langsung keluarin aja dari oven. Wow, oh my god. Jadi kita coba, oke, ini sepertinya sih bisa langsung keluar ya. Wow, gak expect loh aku ini berhasil ya. Nah, jadi ini berhasil guys. Tapi aku nggak tahu dalamnya kayak apa. Tapi yang pasti tekstur atasnya ini dia kering ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya udah mateng, ini langsung kita olesin pakai butter atasnya. Kita olesin pakai butter. Habis itu baru kita nanti tepuk-tepuk ya, biar supaya dia itu nggak kempes. Gitu. Wow, udah excited banget loh. Gitu sih kalau yang aku lihat. Dah, mari kita potong. Bisa nggak sih langsung dipotong? Bisa nggak sih langsung dipotong? Kita coba potong ya, tapi aku nggak tahu sih karena ini masih panas. Wah, aduh. Kita harus lihat isi dalamnya gimana. Wow, jadi guys, oh my god. Aku tuh nggak expect loh bisa berhasil. Enak. Rasanya juga enak guys. Sebenarnya ini nunggu dingin sih harusnya, baru bisa dipotong-potong. Cuman karena kita udah nggak sabar ya, jadinya kita mau rasain. Tengok nih, coklatnya itu melted banget tuh. Emang sengaja aku banyakin, lembut asli, lembut parah. Lembut parah sih ini guys. Masih panas, belum bisa dinikmatin. Tapi coba dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, ini enak. Enak banget. Rasanya itu udah sama kayak yang aku beli-beli di brand-brand yang ada di Medan ya. Tapi ini jauh lebih enak karena aku pakai coklat-coklat premium. Enak banget asli. Enak ini karena masih panas ya guys. Harusnya dia nanti kalau udah dingin dia itu nggak ngoyor-ngoyor gini. Dia lebih kayak soft gitu. Ini karena masih panas jadi nggak sabar mau cobain, jadi kayak gini teksturnya. Dan ini kita berhasil buatnya. Kalau kalian mau buat, ikutin resep dan semua cara penyajian yang aku buat, pasti berhasil. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.